Lalu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan SMA Negeri 12 Pelas, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, sekaligus juga tergabung di dalam kepengurusan komunitas pelajar kita, komunitas Mapande. Ya, saya sebutkan namanya, jangan sampai kita lupa lagi nanti komunitas pelajaran kita. Yang kami banggakan Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang sempat dan menyempatkan hadir pada kegiatan ataupun agenda rutinitas kita di setiap pekannya dalam komunitas pelajar yang sudah kita bentuk. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat, baik nikmat kesempatan maupun nikmat panjang umur, kesehatan, sehingga kita masih diringankan langkah kita, diberikan kesempatan kepada kita selaku tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dalam upaya-upaya kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Tentu ini kita patut bersyukur karena kegiatan ini alhamdulillah rutin kita lakukan. Ya, mungkin di sekolah lain baru mulai, tapi kita sudah beberapa kali kita mengadakan ini. Tentu ini satu kesyukuran untuk kita di lingkungan SMA Negeri 12 Pelas. Salam salawat kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman nanti, amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kegiatan hari ini adalah merupakan lanjutan dari surat edaran yang sudah disampaikan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan yang diteruskan ke tingkat provinsi sampai ke satuan pendidikan. Ya, surat edaran itu adalah terkait dengan Hari Pelajar Guru. Oleh itu sebagai implementasi dari surat edaran yang sudah disampaikan itu, maka pada hari ini juga kita memulai kegiatan Hari Pelajar Guru itu di tahun pelajaran 2025-2026. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu guru hebat, hari ini kami ditugaskan untuk memandu jalannya kegiatan kita selaku moderator. Olehnya itu untuk mengefisienkan waktu, mengefektifkan waktu, karena kita hanya diberikan jadwal sebenarnya ini 1 jam ya di jadwal pengembangan diri itu. Tapi ini pun juga perlu kami sampaikan di awal, ini kondisional juga karena mengutip apa yang disampaikan oleh pengawas pembina kemarin. Kalau di sekolahnya sana kan waktunya itu selesai kegiatan belajar siswa selesai semua baru mereka adakan, tapi nanti kita kondisional, kita akan sepakati secara bersama-sama terkait dengan waktu tersebut. Olehnya itu ada beberapa rangkaian acara yang akan kita selesaikan atau kita akan adakan hari ini. Yang pertama yakni pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan Ibu Pimpinan SMA Negeri 12 Pelas sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita di tahun pelajaran ini, yang ketiga doa, dan yang keempat juga kegiatan inti. Oleh itu untuk mengefisienkan waktu, kita berlanjut ke acara yang kedua yakni sambutan Ibu Pimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Pelas sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Wakasek Sarana Prasarana yang selalu setia dalam tugas dan tanggung jawabnya
saya cintai, saya banggakan teman-teman guru dan staf tata usaha yang juga taat dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita semua. Sebagai hamba Allah, mana kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirannya, yang mana di pagi hari ini tidak terasa waktu berjalan, kita sudah berada di tanggal 26 Juli 2025. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk selalu hadir sebagai pendiri dan tenaga pendidik yang sudah diberikan kepada kita semua. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Istimewa Ketua Kombel, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah selalu mau melakukan kegiatan ini yang sudah kita bentuk beberapa bulan kemarin. Terus terang, dari pengawas kemarin dia merasa dirinya bahwa dia sudah membuka, padahal dia tidak tahu bahwa kita sudah duluan sebelum ada edaran itu. Ya? Sebelum ada edaran bahwa ada guru hari belajar guru, kita sudah buka, kita sudah buat komunitas belajar. Setelah dikasih lihat bajunya kita kemarin, maka pada saat disampaikan di MKKS di Bangkok, saya menganggap bahwa SMA 1 Sidue duluan melakukan, tahu-tahu SMA 2 Dampelas sudah dilengkapi dengan kombelnya. Ada baju kombelnya, dia kalah lagi saya. Itu adalah pemberitahuan pada saat MKKS oleh pengawas pembina kita. Saya merasa bangga. Siapa yang melakukannya? Ini adalah berkat kerjasama kita semua. Tanpa ada kerjasama kita semua, maka peningkatan kualitas pembelajaran dan profesional guru dalam mendukung implementasi kurikulum nasional ini untuk khususnya SMA 2 Dampelan tidak akan terlaksana dan tidak akan tercapai dengan baik tanpa ada kerjasama itu, tanpa ada kemauan itu. Olehnya saya minta kita semua, ya teman-teman, saling mengingatkan, saling memberi. Jika ada teman-teman yang kurang, minta kepada teman-teman yang berlebih. Maka waktunya adalah di hari Sabtu itu. Di sini adalah namanya hari belajar guru. Karena guru itu semuanya hebat. Guru hebat. Tinggal jika ada kekurangan-kekurangan itu kita yang mau melakukannya untuk mencapai kehebatan itu. Tanpa ada keinginan kita, tanpa ada kemauan kita untuk berubah dan mau berbuat, insya Allah tidak akan apa yang tercapai, apa yang akan kita inginkan atau diinginkan oleh kementerian. Sebenarnya tanpa ada keinginan kementerian seperti itu, kalau kita mau insya Allah, insya Allah kita akan lebih giat dan mau belajar. Kegiatan ini kalau untuk setiap Sabtunya ini kan, kalau saya tinggal 8 kali pertemuan, kalau cukup, tidak cukup lagi ya setiap Sabtu. Karena saya punya SK itu sudah ada, cuma saya belum ambil karena ada salah yang untuk penerima pensiun jika saya ada itu bukan namanya keluarga saya, orang lain. Makanya saya pergi ambil kemarin, saya lihat Pak salah ini, oh ya nanti saya ganti pulang, makanya saya cepat pulang. Kalau seandainya tidak salah, mungkin saya sampai hari Senin mengurus sampai ke KPN untuk mengurus gaji selanjutnya. Jadi tidak cukup 8 kali ikuti untuk kegiatan Komel ini. Olehnya saya minta kepada teman-teman, khususnya ketuanya, pengurusnya, laksanakanlah dengan baik dan anggotanya ikutilah dengan
kegiatan hari ini saya sedikit sampaikan hasil perjalanan saya kemarin. Untuk 4 orang guru yang lulus di sini, alhamdulillah saya sudah menghadap langsung kepada Ibu Desi. Saya langsung lihat, Bu, tolong siapa-siapa yang masuk di sekolah saya. Dia bilang, Bu, ada saya hanya tanya 3 orang, Bu, terus terang. Saya tanya, Bu, bagaimana, ada ya? Iya, masuk. Langsung dia bilang, Bu, saya tambah 1. Boleh? Dia bilang, ada guru biologi di sekolahnya, Bu. Saya bilang, ada. Dia bilang, bagaimana yang satu ini? Saya buang saja, Bang. Siapa namanya? Ada. Astaga, Bu, itu adalah guru saya 1 orang. Hampir saya buang. Saya tidak tahu, saya kira Bu Nur Hidayah sudah lulus duluan. Alhamdulillah 4 orang itu ya, insya Allah 4 orang itu SK-nya akan kembali ke SMA Negeri 2 Dapil. Alhamdulillah. Saya sudah tanya. Lanjut saya juga tanya ke Pak Kabir tentang tata usaha yang belum lulus. Saya sampaikan itu tidak dikatakan itu lulus dan tidak dikatakan tidak lulus. Tolong Pak, bagaimana saya punya itu? Kalau seandainya mereka itu sudah bosan, maka mereka minta keluar, siapa yang saya ambil. Nah sekarang saya punya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah saya itu Pak, dihandle oleh guru-guru yang ada, yang sebenarnya bukan guru-guru yang melakukannya. Sebenarnya saya punya tata usaha itu belum ada SK-nya sekarang. Oh ya, sementara dibuat, dibumut. Kalau sudah ada SK-nya bumut itu saya anu terus, genjot terus. Tolong. Olehnya saya minta kepada bendahara, belikanlah laptop bumut itu, lalu suruh siapa yang membimbing. Ada Citra ya, ada Citra disuruh dia latihan untuk membuat. Pasti dia bisa. Kalau dia tidak latihan, dia tidak tahu. Dia harus diberi tanggung jawab karena dia adalah tata usaha dan semua apa-apa yang ditata usaha boleh dihandle oleh mereka yang ada. Nah, insya Allah yang 2 orang ini yang dikatakan yang tidak lulus dan tidak lulus itu tinggal menunggu. Karena keputusan yang dari dinas itu kemarin saya pergi itu di BMU, sekarang di Bukadis tidak ada. Di Bukadis ada ke kantor apa saya lupa, bukan di BKD apa namanya itu, meminta bahwa masih banyak sekolah yang ada di SMA Sulawesi Tengah itu yang tata usahanya hampir punah semua. Karena saya bersama kemarin masuk itu yang perempuan juga Ibu Masita, dia sudah menangis karena tata usaha di sekolahnya tidak ada. Ada satu apalagi dia operator lulus lagi di kantor lain di provinsi. Dia menangis, tolong Pak Cak kembalikan saya punya tata usaha itu ini. Karena itu adalah operator saya. Insya Allah akan diperhatikan karena operator ini katanya sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan itu sekolah itu seharusnya operatornya bukannya 1. Karena banyak sekali pekerjaannya. Saya menghadap sama Desi bilang, Ibu, kita sudah itu untuk operator yang ada di sekolah itu bukan hanya 1, sampai bisa ke 3. Khusus untuk operator saya. Mana 3? 1 saja saya tengah mati. Sedangkan tata usaha yang lain tidak ada. Itu saya perlukan kemarin. Insya Allah Bu ya, Ibu Rika tetap bersabar, tetap setia, tetap semangat. Insya Allah rezeki tidak akan lari. Tetap sampai kepada itu. Dan lanjut untuk pembangunan Bu yang saya sampaikan, sudah ada surat perintah untuk membuka bukan membuka karena rekeningnya sudah ada, uangnya sudah tinggal dimasukkan, tinggal saya mau ke sana bersama dengan bendahara memvalidasi itu untuk bukan rekening sebenarnya giro, ya giro. Dana itu Pak dengan berjumlah sekian bangunan, ya ada 5 karena 3 sebenarnya itu WC. Saya menghadap kemarin dengan anggaran yang kurang, maka saya minta supaya WC itu digabung 1. Yang 2 tadi itu dijadikan 1. Akhirnya jadi 2 bangunan untuk WC ditambah dengan rehab, tambah dengan 2 UKS, tambah dengan itu. Saya sudah menghadap sebenarnya ke pusat kemarin, saya sudah sampaikan tentang kekurangan itu. Insya Allah karena ini ada keteluran dari dinas tahun depan, makanya ada
ada tanah kosong itu tidak usah dulu diganggu-ganggu. Di tanah kosong itu insya Allah akan persiapan lagi ada 2 bangunan. Insya Allah tinggal dari lobbynya kita nanti di situ. Toh? Ada untuk lab kimia yang tidak ada, dengan mau ditambah lab komputer dulu satu. Untuk pekerjaan, saya bilang Pak, bagaimana kalau sudah bongkar? Pak Kabit bilang tunggu dulu Bu, saya datang ke sekolah. Ditunggu Pak Kabit, insya Allah 1-2 hari Pak Kabit akan muncul, baru kita bongkar bangunannya. Dia mau lihat dulu titik nolnya, baru kita bongkar. Insya Allah kalau saya sudah pergi dari Bujas minggu depan, baru kita mulai pekerjaannya, ya Pak ya. Yang terakhir, untuk kegiatan pembelajaran, saya minta pada teman-teman, alhamdulillah ini sebenarnya sudah bagus. Saya minta lagi jika waktunya sudah tiba, karena semua alhamdulillah insya Allah akan terima sertifikasi, jangan ditunda-tunda. Jika Bapak Ibu sakit, asal dari penyakit, jika sakit tolong tugas diberikan, ya tolong diberikan. Saya tidak menutup kemungkinan ya Pak ya dapat kepala sekolah yang lebih ini lagi, karena saya tidak tahu siapa yang kepala sekolahnya ya. Dilatih memang diri untuk berbuat lebih baik lagi, karena insya Allah di bulan Oktober saya bukan di sini lagi, tinggal 2 bulan ya Bu ya, tinggal bulan Oktober. Saya punya SK itu mulai berlaku di bulan Oktober. 37 tahun 7 bulan masa kerja tidak ada, tinggal diperbaiki insya Allah 1-2 hari yang sambil. Dan terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Hari Belajar Guru di tanggal 26 Juli 2026 di SMA Negeri 2 Dapelan saya nyatakan dimulai. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian sekaligus arahan dari Ibu Pimpinan. Kepada Ibu Pimpinan diucapkan banyak terima kasih. Harapannya apa yang beliau sampaikan menjadi informasi dan acuan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Selanjutnya, untuk berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, sehingga tema ataupun tujuan daripada Hari Belajar Guru itu yakni peningkatan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru dalam mendukung implementasi kurikulum nasional pada satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Dapelan tahun pelajaran 2025-2026 bisa tercapai. Marilah kita mengaminkan doa yang akan disampaikan oleh kami selaku SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan SMA Negeri Dapelan dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan istimewa pengurus komunitas belajar SMA Negeri Dapelan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan doa pada acara kegiatan ini. Untuk itu, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala kita sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk memimpin doa, dan bagi agama lain silakan kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Untuk lebih khususnya doa ini, maka saya mengajak kepada kita semua untuk yang beragama Islam ini, mari kita membaca umum kita dalam hal ini adalah Suratul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di SMA Negeri Dampel Asin kami hendak menyelenggarakan acara kegiatan Hari Belajar Guru. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berikanlah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau jadikan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, bangsa ini, teristimewa kepada anak didik kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi doa yang sudah disampaikan oleh Bapak Misran SPD. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu guru Dewan Guru yang terhormat, selanjutnya kita beranjak kepada kegiatan inti, yakni pembahasan ataupun materi kegiatan pada kegiatan Hari Belajar Guru pagi hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya di pengumuman informasi awal kenal itu ada dua agenda yang akan kita bahas dan kita selesaikan di pertemuan hari ini, yakni itu pembahasan terkait dengan penyusunan jadwal Hari Belajar Guru. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan pembaruan capaian pembelajaran. Ini penting karena kita melihat hubungan antara penyusunan jadwal itu dengan mengacu kepada capaian pembelajaran. Itu yang mau kita lihat kemarin. Tetapi karena narasumber untuk pembaruan CP itu berhalangan hadir, ya, dalam hal ini Pak Yoman, ada WA-nya beliau tadi, saya perlu disampaikan kurang sehat. Kurang sehat beliau karena kondisi dan sesuatu dan lain hal, makanya beliau belum sempat. Oleh itu hari ini agenda kita hanya satu dulu, yakni penyusunan jadwal di dalam kegiatan Hari Belajar Guru. Kami perlu sampaikan juga nanti ini kondisional. Kami mencoba juga membuat draft sementara, nanti secara detail yang akan disampaikan oleh narasumber. Tetapi nanti pada teknisnya nanti kita sama-sama merumuskan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan urgen di dalam hari kegiatan guru itu yang perlu untuk kita bahas, sehingga harapannya ada solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Begitu kira-kira konsepnya. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru, selanjutnya masuk ke acara penyusunan hari kegiatan pada Hari Belajar Guru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Narasumber kita ini tidak asing lagi karena setiap saat juga beliau ini kepala perpus, kemudian juga salah satu pengurus di dalam kepengurusan Kombel. Olehnya itu kepada Ibu Hajar SPD MPDGR di waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan beberapa agenda. Kepada Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini
kepada Ibu Pimpinan atas kemurahan hatinya memaafkan kesalahan teknis desain banner. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada teman-teman pengurus yang sudah membantu agar kegiatan ini bisa terlaksana. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu hadir di ruangan ini untuk belajar bersama. Selanjutnya seperti yang disampaikan Ibu Pimpinan dan moderator bahwa kegiatan HGB ini adalah tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh pengawas kita di pertemuan sebelumnya. Saya mulai saja. Ya, saya agak di tengah tidak kelihatan. Boleh. Fotonya dulu Pak. Ya, ini adalah foto yang saya ambil waktu pertemuan dengan Pak Lanuha. Di sini ini adalah output yang dia periksa katanya nanti setiap kunjungan. Ini jadwal. Kita lihat yang bagian kanan ada daftar hadir, notulen, kemudian kisi-kisi dan lain sebagainya. Itu untuk contohnya. Boleh kita ke jadwalnya Pak? Notulen dulu Pak, notulen. Ini contoh notulen yang sudah saya buat. Apakah desainnya sudah disetujui oleh Bapak Ibu? Di sini contoh notulennya seperti ini, ada hari, tanggal, nama penyaji, tema, kemudian nama notulen. Jadi rencananya setiap pertemuan di hari Sabtu itu notulennya akan kita gilir berganti setiap. Jadi dimasukkan ke jadwal siapa notulen setiap minggunya. Apakah Bapak Ibu menyetujui draftnya seperti ini? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke daftar hadir Pak. Ini contoh daftar hadirnya. Begitu juga sama seperti notulen, perencanaan awalnya bahwa penanggung jawab daftar hadir itu akan berbeda setiap minggunya dan itu akan dijadwalkan. Hilang. Untuk daftar hadir bisa dimulai untuk hari ini. Tidak ada penanggung jawabnya. Ibu Marina dulu. Sama Tulen, boleh minta tolong? Ibu Yuna dulu. Silakan. Oh, pakai jabatan. Oh iya. Oh baik. Kalau begitu tanda tangani saja dulu untuk melihat siapa yang hadir hari ini karena dibuatkan sertifikat. Tapi nanti ada saya buatkan selanjutnya untuk revisinya. Ya. Ya, ditambah satu kategori tengahnya katanya untuk jabatan. Iya, nama, NIP, jabatan, tanda tangan. Sebelah tanda tangan. Oh, 4 kolom katanya Pak. Nama, NIP, nama dengan NIP 1 kolom. Sebelahnya jabatan. Sebelahnya tanda tangan, di paling ujung keterangan. Boleh misal kalau ada kesan oh iya, keterangan untuk yang tidak hadir.
Jelas? Ya mohon maaf kesalahan teknis. Baik, disetujui Bapak Ibu draft untuk daftar hadirnya? Boleh? Ya, iya, kita setujui seperti ini draftnya Bapak Ibu. Oh iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, tema setiap minggunya Pak. Iya, sudah fix Pak seperti ini? Iya, boleh ditutup, kita lanjut ke rumpun Pak. Karena di foto contoh tadi nama Pak? Iya, iya selanjutnya kelompok rumpun. Karena di contoh yang dari Bapak pengawas itu penyajinya itu selain yang perorangan ada kelompok rumpun, ada kelompok rumpun IPS, penyaji, IPA, bahasa. Jadi kita khususkan di sini siapa semua rumpunnya. Kalau rumpun umum itu matematika umum ya? Enggak, Atau IPA? harusnya MIPA di situ rumput MIPA dari matematika dan IPA. Ya soalnya teman-teman seperti itu, umum dia bilang. Boleh rumput MIPA. Umum Pak. Umum itu agama. Seni budaya. Pajok enggak? Titik namanya rumpun umum berarti Ibu Samsiasa. Pajok enggak satu? Ya agama Ibu Sudiati. Pajok enggak? Seni budaya. Terus ditulis mata pelajaran umum saja. Oh iya bahasa. Kasih anu. Bu Magfira, Ibu Mirwana. Oh iya. Pak Dewa, Dewa Ardi. Bahasa itu yang rumpun bahasa itu bahasa dan seni dari seni budaya masuk di situ. Yang bahasa dan seni. Ibu Pak Dewa, Dewa Ardi. Hildayani. Dewa Ardi. Dewa Ardi Pranata. Ikhlas. Kadang selalu di situ. Apa ya? Sonita. Sonita. Iya, umum badai. Bisa pada sampai Pada dia senior. Muhammad Dais. Ya nanti di Guru BK berarti guru enggak? Bu Citra. Citra Urul. Citra Dewi Ningsih. Pajok enggak? Pajok enggak? Pajok enggak? Saya semua Pak. Pak. Pajok enggak? Pajok enggak? Bukan pajok. Pajok. Kami juga pajok. Pajok enggak? Pajok enggak? Fahri Fatahila SPDGE. Patah.
Sudah ya Bu, Bapak Ibu. Lihat saya di desa orang sudah taruh DM Sudah. kan? Lanjut kita ke rumpun MIPA. Hanya Agustin, Sherlyn, Umami, Marlina, Jasmani, Mansura, Tanur Hidayah. Rusma. Gak ada yang belum? Ini Pak. Ya, lanjut IPM, Mardianti, Bapak Sariful An'am, Kiki. Ibu Laila Rizki Amalia, Semangat. Arsad, aku kan Arsad. Arsad, Bapak Arsad. Azrat. Oke Pak, oke Pak. Sabar. Sudah grogi orang Pak Ketik. Ayo di TV. Siapa lagi BSD? Vivi. Sosiologi. Buan. Ini nama lengkapnya siapa? Ini Novitasari. Sudah, dalam. Iya, Bumi Luana. sudah. Lanjut ke Dia lagi sosiologi juga. Sudah bahasa sudah lagi Pak. bahasa Ibu Masari, Tidak bisa dia dua. Sonita, Sonita. Soneta. Soneta, Sonet. Soneta. Ada. Cuma berapa? Ibu Mut. Mahal saja. ya, sudah lengkap ya. Jadi untuk penyajinya nanti per tim seperti ini. Siapa yang mewakili timnya masing-masing. Ya, selanjutnya kita ke jadwal Pak. Atas dan ya, Bapak Ibu, ini contoh jadwal yang bulan Juli yang sedang berlangsung sekarang. Ada minggu keempat, hari Sabtu, jamnya, kemudian tema yang dibahas, moderator, penyaji, dan dokumen yang dihasilkan. Hasilnya kiri Pak. Iya. Itu contoh jadwal untuk hari ini. Jadi kita akan buat yang versi bulan Agustus. Silakan ada masukannya, kita mau bahas tema apa? Iya Bu, belum diedit, sabar. Saya mau lihat kalender dulu. Hari Sabtu bulan Agustus itu hari apa? Tanggal 2. Ya, hari pertama tanggal 2 Agustus, minggu ke-1, Pak, minggu ke-1. Kedua. 26 Juli sudah ada yang Agustus yang sekarang kita rancang bulan. Ya, itu maksudnya Bu. Sama. Iya. Harus tanggal 2 Pak. Ya, 2 Agustus tanggal 8
jam 8 sampai jam 9. Waktu Indonesia Tengah. Tema yang dibahas, ada masukan Bapak Ibu? Tema apa yang kita mau bahas di minggu pertama? Yang CP itu saja Pak, enggak apa, tapi yang bertugas adalah rumput IPA begitu. Oh boleh, baik. Silakan pembaruan Iya, CP. ngomong pematerinya. Pembaruan CP. Moderatornya siapa? Masing-masing bertugas sesuai hukum, masuk program. Iya, moderatornya siapa Bapak Ibu? Yang setuju. Iya, Sherlyn Umami, ya. Rukun IPA semua. Cerita. penyajinya rumput IPA. Berarti bisa Pak Juma Bapak tuliskan. Moderator Sherlyn Umami. Kita syukur ada Ardi Farid, Ya. ada Sinda Bakasi materi. Kita orang bagian eksekusi lapangan. Iya, kalau yang pertama tadi itu. Oh iya, Dewa Ardi, Padai, sudah cocok. Iya. Mungkin yang materi ya. Nah, di bawahnya moderator Pak. Notulen, titik 2 siapa? Moderator kan, moderator kan. Notulen sekaligus penanggung jawab daftar hadir ya. Ya satu orang saja. Yang hidayah jalur lagi. Nanti saya waktu kejoman. Yang saya jalan-jalan saya tentang CP. Hidayah, Nur Hidayah, Notulen, moderator satu Umami. Penyaji ditambah nanti Agustin. Penyaji. Ya, boleh begitu. Ya, kemudian dokumen yang dihasilkan daftar hadir, notulen. Di situ apa Ibu? Untuk pembaruan CP. Dokumen yang dihasilkan. Iya. Iya, berarti RPP yang hasilkan dokumen Dokumen RPP. Oke. Diganti jadwal hari ini. berangkat pembelajaran. Baik, berangkat pembelajaran. Ditambah dengan rekaman YouTube. Jangan RPP Pak, berangkat pembelajaran. Baik, selanjutnya selesai untuk minggu pertama di bulan Agustus. Minggu kedua tanggal 9. PS. Ya, boleh untuk IPS lagi. Apa lagi yang hari itu? Oh, Pak Saripur. Pendidikan inklusif karena karakter banyak anak karakter yang berbeda. Wah, berarti bisa. Kalau ada masukan yang urgen kita hadapi di dalam kegiatan pembelajaran. Kalau anak-anak yang berbeda karakter apa inklusif itu kan harus. Nah, Kebutuhan khusus. apa inklusif? Bukan yang berbeda inklusif itu. Pendidikan inklusif ya. Pendidikan inklusif. Iya, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, yang kita ingin sharing ya. Kan kemarin ada masukan dari ibu-ibu ini, ya, harapannya disampaikan ke sini. Kan banyak di dalam di dalam kelas itu ada karakternya kan berbeda-beda, A, B, C dan seterusnya. Ya, contoh model, ya modelnya Rapres misalnya. Nah, ini kan kita anggap sebagai sebuah permasalahan. Nah, maksudnya dibawalah ke ruang belajar guru, ya, supaya kira-kira ada masukan dari teman-teman yang lain yang punya pendekatan yang berbeda terkait dengan anak tersebut, karena pasti akan berbeda itu. Misalnya contoh, ini contoh ya, di Ibu Sherlyn misalnya si A bermasalah, belum tentu di Pak Misran akan begitu. Harapannya beliau mungkin kasih masukan yang bisa kita tiru, seperti
ini pendekatannya kalau ada yang model seperti ini ya, itu yang dimaksud. Ya, jadi bagaimana Ya, itu sebenarnya bukan pendekatan apa, maksudnya pendekatan kita ke siswa, tapi bukan di dalam apa namanya termasuk metode apa. Taruh di situ pendidikan inklusif. Nah, di dalam pendidikan inklusif itu membahas tentang bagaimana siswa-siswa yang bermasalah. Nah, jadi memang untuk yang dibahas itu adalah namanya pendidikan inklusif. Nah, nanti di dalamnya kita itu bahas gitu. Pendidikan inklusif. Dalam kelompok siswa berkebutuhan khusus. Definisi kebutuhan khusus. Itu tinggal siapa moderatornya itu yang IPS itu kan saya. IPS, Ibu Laili. Asap saja. Ibu Laili moderator. Notulen. Iya. Iya, supaya notulen Ibu Martianti. Notulen Martianti, Laili Rizky. Berarti Pak Misran. Pak Misran dengan Pak Saripur berarti yang penyajinya. Ya boleh. Berarti dokumennya itu betul, tahu tadi aku di pada daftar hadir itu apa semua, rekaman YouTube juga. Yang di tengahnya itu. Kalau di dalam apa kemarin itu kan 13 ada namanya jurnal positif dan negatif itu ya. Jadi misal untuk yang positifnya apa yang akan dilakukan, negatifnya apa yang permasalahannya, apa solusinya begitu ya. Jurnal dia, jurnal positif negatif. Jurnal positif negatif. Siapa lagi ya? Kan Pak bisa pernah ikut pendidikan inklusif. Nah, habis itu rumpun apa lagi? Apa lagi Mbak? Coba contohnya. Baik, selanjutnya kita ke minggu selesai ya Pak, tanggal 9 Agustus. 16 Agustus Skip, kita mau 17 Agustus. Oh iya siap. Kalau begitu tanggal 16 Agustus tidak ada. Kita langsung ke tanggal 23. 23 Agustus. 23 rumpun apa? Kalau bisa rumpun itu ya, apa namanya, bahasa dan seni. Ya, 23 Agustus 2025 jam yang sama, materinya. Kalau saya boleh tidak dikasih masukan sekarang tidak ada P5. Ya sekarang apa namanya itu Pak? Bukan DP8 tapi 7 kebiasaan hebat. Apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ah, jadi maksudnya kalau bisa yang rumpun bahasa itu kayak bagaimana ya? Menyusun bukan strategi. Menyusun draft apa namanya? Tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan ada bisa berkaitan dengan kalau olahraga ya, makan bergizi, gemar belajar itu.
disusun itu ada kaitannya dengan kebiasaan. Iya, disusun dengan 7 kebiasaan. Jadi yang menuju jerat. oh ada umum kan ada berolahraga, ada beribadahnya. Yang umum berarti jangan dulu kasih bernapas lengan udah. Umum betul karena mata pelajarannya lebih beragam di umum ya. Menyusun draft 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh nanti bagaimana tuh? Dokumennya kayak begini. Bagaimana anak-anak di dalam kelas? Ya ibu mungkin kalau di dalam draftnya penyusunan draft 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Misal berkaitan dengan beribadah. Guru agama di dalam tiap kelas mewajibkan anak-anak misal setiap hari bangun jam berapa, sholatnya jam berapa, diketahui oleh orang tua. Nah begitu. Oke, berarti penyusunan Draft draft 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangunnya jam berapa? Disosialisasikan sudah nanti ke dalam kelas. kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah masuk tadi harus dimasukkan jangan berapa kita yang masuk ini. Bisa ditambahkan dipikirkan berapa atau mungkin menjadi jelaskan sasaran yang diberikan. Memang wujud kebiasaan cuma untuk jelas berapa untuk mengawasi kan berapa Pelaksanaan kebiasaan. Oh, kalau saya Pak, penyusunan draft pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Contoh, bisa kalau kita suruh bikin pagi-pagi tadinya bangunnya jam berapa, harus dia bikin kayak semacam dia punya kegiatan sehari-hari supaya ada jadwal kegiatan anak-anak di rumah. Kemudian dia beribadahnya misal sholat subuh di jam berapa. Kalau dia berolahraga di rumah, kan saya banyak anak-anak juga begitu. Atau mungkin berolahraganya sore. Jadi ada jadwal dalam setiap hari kita susun. Kemudian kalau makan mungkin gemar belajar bermasyarakat misal dia ada ikut kegiatan kayak misal yang kemarin MTQ itu kan termasuk bermasyarakat. Nah jadi apa namanya penyusunan kan? Ya, oh berarti outputnya adalah jadwal keseharian anak. Jadwal kegiatan keseharian anak. Peserta didik. Yang berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti kemudian ini Pak, maksudnya betul-betul harus diawasi. Jadi misal seminggu sekali dikumpulkan ke wali kelas. Nah, supaya kita juga tahu oh anak-anak ternyata ini kebiasaannya gitu. Dan kalau bisa yang di rumahnya itu harus ada tanda tangan orang tua. Baik. Jadi kesimpulannya outputnya penyusunan draft jadwal kegiatan keseharian peserta didik yang berhubungan dengan kebiasaan anak Indonesia hebat. Akan nanti ada guru wali yang harus masuk ke dapodik. Katanya sekarang dibilang Pak Yohan kemarin tidak boleh sinkron kalau tidak ada guru wali yang dikasih masuk. Jadi misal kemarin sudah dibagi-bagi, satu guru itu menangani 15 orang siswa. Jadi nanti 15 orang siswa itu bisa memberikan kebiasaan itu ke guru walinya. Kayak bisa dicampur namanya dosen wali. Nah sekarang ada namanya guru wali. Jadi sekarang walaupun bukan wali kelas tetap ada anak yang harus ditangani. Gitu. Jadi kita tambah di situ pembagian guru wali sekalian. Tidak. Yang guru wali itu nanti pasti tetap akan ada karena masuk di input di dapodik. Jadi nanti tinggal kita lihat namanya anak-anaknya kita siapa semua. Berarti kita yang kita yang monitoring mereka. Gitu. Kalau begitu karena sepertinya itu urgent karena berhubungan dengan sinkronisasi dan sertifikasi.
kita naikkan dia ke pembahasan yang Sabtu tanggal 2. Kita teruskan untuk poin keduanya. Tanggal 2 Tanggal 2 Pak yang di atas di bawahnya pembaruan CP. Poin 2-nya pembaruan guru wali. Di bawahnya CP. Pas Pak Johan juga materinya kan? Iya, cocok. Terima kasih masukannya Bapak Ibu yang terhormat. Bagaimana dengan tanggal 30 Agustus? Apakah akan diadakan lagi? Kalau merah tuh. Tanggalnya ada lagi. Iya, rumpun bahasa lagi. Penyaji Nebisna. Oh iya, Ini telepon umum. Ibu Sugiasi. Oh iya, Ibu Sugiasi dan Ibu Mirwana penyajinya. Penyaji moderator itu Pak Saripul. Sebelah itu Pak Saripul kalau moderator itu. Kasih bulan senior maju. Moderator Ibu Makfira. Coba, kelas. Kalau jangan masalah. Kan gantian ini. Ya, nanti aku digilir. Notulennya Ibu Hilda. Oh iya. Ada Ibu Samsia lagi, ada PKS ada. Samsia lagi notulen. Nanti menyusul. Tidak. Nanti minggu depannya apa lagi pas rumput itu lagi gantian lagi. Betul, begitu betul. Karena kalau semuanya harus digilir, semuanya akan dapat giliran. Kalau hari ini jadi moderator, besok jadi pemateri, seperti itu circle-nya. Jadi untuk yang Agustus nanti mungkin yang September bukan Ibu Sugiati lagi, kita ambil anggota rumpun umum yang lainnya. Selanjutnya minggu terakhir di bulan Agustus, tunggu dulu. Dokumennya itu jadwal kegiatan. Jadi kita buat formulirnya. Form jadwal kegiatan peserta didik. Maksudnya tempat orang ini betul betul nanti. Ya, sekarang rumpun bahasa. Yang jelas ini kalau rumpun bahasa harus Ibu Isnadama yang tidak diperhatikan Wajib. Karena hari ini sudah saya buat. Tanggal 30 Agustus 2025. Aku suka bilang gitu. Oh dilihat sampai profesionalan. Ya, ada ide apa yang dibahas? Ada ide apa katanya? Temanya apa? Kita di sini. Kayaknya cara kita apa lagi yang bisa dibahas? Apa teman sebentar yang Sudah, tentu semua tak gitu urus. Oh iya yang berkaitan dengan bisa tidak yang berkaitan kan sekarang tiada P5 tapi yang berkaitan dengan yang mirip-mirip P5 sih. Kemarin itu yang kayak di PPN kan sempat kita isi kemarin ada namanya dunia berwarna. Apa namanya? Apa dunia yang harmoni, apa tuh seragam harmoni. Ternyata pas dilihat di dalamnya itu yang kayak harmoni itu tentang bagaimana misal anak-anak berkaitan dengan seni, kemudian apa semua ya, yang budaya-budaya yang ada di lingkungan kita, begitu. Nggak usah ribut sebentar di situ. jadi 17 kebiasaan berubah 8 kebiasaan. 8 ulang. Iya coba lihat punya Pak. Nggak usah dikasih kalau tidak ada. Contohnya Mas Arifu contoh. Harus ini supaya semua kena. Yang ke-8 ganti lu cek Ibu Nani. 8. Ibu Nani. Jangan dipakai kalau sudah tidak ada. literasi peningkatan Iya betul. Tugasnya bahasa Indonesia. Iya literasi. Membahas tentang soal-soal yang literasi, numerasi, budaya literasi. tambahannya perangkatnya itu Tidak perlu saja. Tapi dia menjelaskan dulu sama terbangnya itu materi numerasi itu bagaimana literasi. Ah, literasi pakai teras.
Ya, ya kita sepakati kalau tanggal 30 pembahasannya Iya, tipe penjelasan soal literasi berbasis literasi dan numerasi. ya, pembahasan soal berbasis lingkungan. Iya, literasi numerasi. Kalau ada susah 1 minggu ke perpindahan sudah ada. Merata. Ya, Ibu Isna. pemateri Bu Isna. Iya, pemateri Bu Isna. Moderator Sonita. Cuma 4 kita itu. Ibu Isma moderator, Ibu Sonita Nurtulen. Kan bahasa kita kuat tadi ya. Berarti tetapi Bu hanya cuma 1 waktu dan Iya. di situ. Oh jelas. Baik. Ibu Hajar adalah penyamping saja, penyanyi utama Ibu Isna. Sudah ada tiada penyamping tiada utama. Sudah. Oh, Pak, katanya Isma yang moderator, Sonita yang notulen. Sudah. 1 minggu saya belajar. Iya. Kasih jelas itu Pak, penyanyi utama Isna Gabriel. Ibu Nani. Jangan menambahkan gaya tambahan boleh. Nanti Ibu Isna akan menunjukkan GR-nya. Tenang, ada yang di bawah nama itu. Penyanyi caranya. 2000 ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Kita sudah selesai menyusun jadwal. Dokumennya di Dokumennya berarti soal numerasi dan literasi contohnya itu berarti. Nanti itu sebenarnya kalau kayak begini kan mereka menyajikan, tapi tetap yang kerjakan kayak IPA. Kami kerja IPA yang soal berdasarkan IPA gitu. Oh, anak itu tadi tuh kamu tanya Pakai DPP. Ada masukan Ibu Sonita? September sampai Desember itu sampai November saja. Lihat sampai kapan? Sudah jam 10 Bapak Ibu, mungkin ada jam yang mau ngajar ini, jadi kita akhir dulu saja bulan Agustus. Ya, sampai Agustus bulan saja. selanjutnya nanti kita selipkan di setiap harinya. Nah, jadi kalau kita sudah masuk materi di tanggal 2, di akhir materi kita buat lagi jadwal untuk yang bulan September. Karena ini sudah jam pelajaran, kita tidak boleh mengambil hak anak-anak dalam belajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir semester nanti. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, merdeka. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah tadi rangkaian kegiatan yang sudah kita lalui dan kita selesaikan. Saya mengucapkan alhamdulillah kegiatan hari belajar guru hari ini kita tutup.